Bertempat di lobi Rektorat Gedung Andi Hakim Nasution, kampus IPB Dramaga, launching hasil penelitian IPB pangan berbasis protein sebagai peran IPB dalam mengatasi krisis pangan yang digelar dan dikenalkan terhadap masyarakat luas. Hasil penelitian IPB ini diantaranya ayam IPB D1L, kedelai budidaya jenuh air IPB, kacang tunggak albina IPB dan kecipir sandi IPB, serta tempe azaki. Kacang tunggak dengan formulasi dan teknik pembuatan yang tepat mampu menghasilkan tempe berkualitas. 100 gram tempe kacang tunggak mengandung 9 gram karbohidrat dan 19 gram protein. Sedangkan kecipir sebagai tanaman asli Indonesia dengan laju produktivitas mencapai 4 ton per hektar. Dengan kandungan gizi sangat mirip dengan kedelai. Pembentukan ayam IPB D1 merupakan langkah untuk menjaga ketahanan pangan dan kemandirian pangan protein hewani yang berasal dari ayam lokal. Tempe azaki dengan proses yang modern dan menerapkan sistem keamanan pangan dan cara produksi higienis ini menghasilkan tempe berkualitas. Inovasi keempat yaitu budidaya jenuh air kedelai. Lahan pasang surut merupakan lahan potensial untuk mengembangkan tanaman pangan di masa yang akan datang. Budidaya tanaman kedelai di lahan pasang surut ini tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dan sekarang kita sedang melaunching inovasi-inovasi IPB, 4 inovasi, yaitu yang pertama adalah inovasi kacang tunggak, kemudian yang kedua ayam IPB D1, kemudian yang ketiga tempe azaki, dan yang keempat adalah teknik budidaya jenuh air untuk kedelai. Dan ini semua ini unggulan-unggulan IPB dan sudah terbukti di lapangan. Terbukti apa? Dengan adanya IPB D1 sudah meningkatkan produktivitas telur sampai 45%, pertumbuhannya juga sangat bagus. Ya. Kemudian tempe azaki itu sudah ekspor ke Jepang dan Korea Selatan. Ya. Kemudian kacang tunggak sudah diproduksi dan sekarang sudah ini murni 100% bukan dari kedelai, dari kacang tunggak. Ini adalah solusi untuk ketika kita nanti menghadapi masalah kedelai. Kedelai pun kita punya solusi karena dengan produktivitas nasional yang rata-rata hanya 1,5 ton per hektar, IPB berhasil dengan 4,63 ton per hektar. Artinya IPB bisa meningkatkan produktivitas 3 kali lipat nasional untuk kedelai. Dan untuk kedelai ini sudah diuji coba di 500 hektar di kawasan lahan rawa, Pak Munif ya, sudah diuji coba. Itu pun setelah diuji coba di lahan 500 hektar, rata-ratanya masih 2,5 ton per hektar. Jadi rata-rata masih hampir 2 kali lipat. Potensinya sampai 4,6, tapi di 500 hektar sudah di atas 2,5 ton per hektar. Ini artinya apa? Artinya memang apa yang sudah diteliti dan dipraktekkan oleh teman-teman inovator IPB, khususnya Pak Munif, ini sudah terbukti dan sudah perlu segera diadopsi untuk dikembangkan lebih jauh. Dari Dramaga Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan.